Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang polo-polo, psikopat. Mungkin ada juga yang bilangnya psikopat. Aku lebih nyamannya bilang psikopat. Kalau aku bilang psikopat, gimana image-nya di dalam benak polo-polo? Mungkin ada yang berbeda, tapi mayoritas bakal mikir orang jahat, pembunuh berantai, orang yang tidak memiliki perasaan, suka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tapi tidak merasa bersalah. Kayak gitu itu. Dan biar adil, aku juga nyoba loh nyari definisi dari psikopat di Google. Dan di Google bilangnya kayak gini. Psikopat atau sering disebut dengan psycho adalah gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan kontrol perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini mengakibatkan penderitanya memiliki perilaku antisosial serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal termasuk kekerasan. Jadi bahkan kamus internasional yang digunakan paling banyak sama orang-orang di zaman sekarang juga bilang bahwa orang yang memiliki tanda-tanda psikopat, dia ini suka melakukan kekerasan. Bukan berarti ini salah, karena ya memang banyak pembunuh berantai ataupun pelaku kejahatan yang memiliki tanda-tanda psikopat. Tapi sebenarnya apa sih psikopat itu? Orang-orang seperti apa yang kita maksud dengan psikopat? Nah, kalau dari definisi Google itu terlalu panjang, kalau menurutku psikopat itu ada dua faktor, yaitu antisosial dan yang satu lagi tidak bisa berempati. Antisosial itu artinya apa? Tidak suka bergaul, menutup diri, dan juga suka merusak ketentraman umum. Oke, tiga faktor ini. Sedangkan empati itu apa? Mungkin kita udah belajar di sekolah ya, empati itu berbeda dengan simpati. Biar mudah, simpati sama empati itu perbedaannya kayak gini. Simpati itu kayak gini. Kasihan ya temenku, dia kehilangan orang yang dia sayangi. Aduh. Kalau empati, aku bayangkan dia kehilangan dia pasti susah banget. Simpati itu lebih kayak bisa memahami situasinya. Kalau empati itu bisa merasakan perasaan orang tersebut. Oke, jadi bedanya kayak gitu. Tapi ini penjelasan yang singkat, oke? Jangan digunakan untuk ulangan ataupun definisi deskripsi, jangan. Ini cuman tak jelaskan biar mudah dipahami di dalam video. Dan sebenarnya nggak cuma itu, ada juga satu tes yang dinamakan PCLR alias PCL strip R. Ini merupakan satu tes yang dibuat oleh salah satu profesor bernama Robert Hare, tulisannya Robert Hare. Di tes PCLR ini bisa mendapatkan nilai maksimal 40, dan jika seseorang itu mendapatkan nilai di atas 25, bisa dibilang orang ini memiliki sifat psikopat. Oke, jadi kita udah nyari definisi di Google dan juga definisi psikopat menggunakan tes. Dan satu lagi secara genetik. Nah, secara genetik ini diumumkan oleh salah satu profesor bernama James H. Fallon. James H. Fallon ini sebenarnya merupakan ahli saraf, dan suatu hari dia itu mendapatkan permintaan untuk menganalisa bentuk otak dari pelaku-pelaku kejahatan yang terlihat seperti orang-orang psikopat. Dia itu mendapatkan hasil scan otaknya para penjahat. Habis itu dia mencari persamaan bentuk otak dari pelaku-pelaku kejahatan ini. Dan setelah diperiksa, ternyata benar, otak orang-orang yang melakukan kejahatan yang memiliki sifat psikopat ini memiliki satu kesamaan, yaitu lobus frontalnya alias otak bagian depannya itu tidak terlalu berfungsi ataupun tidak terlalu aktif dibandingkan orang-orang biasa ataupun orang-orang yang tidak memiliki sifat psikopat. Nah, sekarang fungsi dari lobus frontal. Oke, ini aku juga nyari di internet. Otak bagian depan berdasarkan Google ini ya. Ini polo-polo search di Google langsung muncul, mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, fungsi intelektual, proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Oke, jadi ada emosi, ada juga pengambilan keputusan kayak gini ini, dan bagian ini yang tidak terlalu aktif. Dan selama pemeriksaan, James H. Fallon ini juga menemukan satu hal, yaitu di dalam tubuh manusia itu ada genetik ataupun DNA yang disebut MAOA dalam huruf besar. Nah, ini setiap orang itu memiliki sedikit perbedaan. Ada yang ukurannya itu 2R hingga 4R. Dan orang-orang yang DNA-nya itu lebih pendek, ya 2R sama 2,5R ini tergolong agak singkat, terus 3,5 sama 4 ini tergolong agak panjang. Orang-orang yang memiliki MAOA yang 2 sama 2,5 ini tergolong orang-orang yang lebih agresif, lebih suka melakukan kekerasan dibandingkan orang-orang yang memiliki genetik
3R atau 3,5 ataupun 4R. Sehingga orang-orang yang memiliki genetik ini disebut warrior alias prajurit, memiliki DNA prajurit alias suka nyerang gitu loh. Jadi bukan berarti mereka selalu mukul ataupun menyerang seseorang, cuman mereka ini memiliki potensi yang lebih tinggi untuk memukul dibandingkan orang-orang lain. Nah, sekarang Polo udah paham kan ya apa yang dimaksud dengan psikopat. Kita udah cari tahu dari beberapa aspek, dari Google, dari tes, dan juga dari bentuk otaknya. Nah, tapi ini ada cerita menarik yang mau tak sampaikan. Ceritanya ini masih nyambung, jadi masih ceritanya James Haviland tadi. Nah, setelah dia mengumumkan bentuk otak ataupun persamaan otak dari orang-orang psikopat, dia itu melakukan sebuah analisa tentang Alzheimer. Oke, ini satu penyakit karena dia ini ahli saraf. Dia itu ngelihat gimana caranya orang-orang itu biar nggak mengalami Alzheimer ataupun bagaimana cara mengobatinya. Nah, untuk melakukan analisa lebih dalam lagi, yang dia butuhkan apa? Tentunya data. Bagaimana bentuk otak orang-orang yang terkena Alzheimer dan bagaimana bentuk otak orang-orang yang tidak terkena Alzheimer. Bener Kak? Pasti ada perbedaan, ya toh? Nah, untuk itu akhirnya James Haviland ini mencari data-data ataupun mencari hasil MRI dari pasien-pasien Alzheimer dan juga orang-orang normal. Nah, untuk pasien-pasien bisa didapatkan dari rumah sakit. Sedangkan untuk orang normal, dia itu mikir, aduh dari mana ya yang gampang dan bisa diminta. Apalagi ini data yang cukup pribadi. Minta keluarga aku, keluarga, yuk semua tes MRI. Hasilnya ini, buat apa kayak di tesisku? Udah, itu sama lah kayak orang tua habis ngepost apa, Dek, like postingan bapak, kan soalnya paling mudah dan juga sesama keluarga nggak usah ngasih duit gitu, mungkin ya kayak gitu. Ini tambahan sendiri, ini aku sendiri yang ngarang. Nah, pokoknya keluarganya itu semuanya tes MRI, habis gitu datanya ini nggak diserahkan ke dia serahkan kepada pihak lain dan minta dikirimkan kepada dirinya tanpa dituliskan namanya, alias otak nomor 1, otak nomor 2, otak nomor 3, otak nomor 4. Jadi dia sendiri nggak tahu otak normal yang mana, otak yang Alzheimer yang mana, biar dia itu objektif gitu, oke? Nah, dia udah nerima foto hasil MRI otak-otaknya. Di tengah-tengah itu dia lihat, kok ada satu foto otak yang terlihat jelas-jelas kayak otak orang psikopat. Sama persis alias identik dengan bentuk otak orang psikopat yang dia maksud di tesis yang pernah dia umumkan. Nah, dia mikir, kayaknya ini datanya kecampur sama data-data yang kemarin, penelitian kemarin. Nah, akhirnya dia telepon ke pihak itu, bilang bahwa, ini kayaknya ada data yang salah. Mungkin sekalian bisa dicek, ini otaknya siapa ya, aku mau tahu gitu. Nah, pihaknya itu bilang, oke, baik kita periksa. Tidak lama, profesornya ini ditelepon lagi dari yang punya datanya itu. Lalu mereka bilang, Profesor, ini datanya nggak salah loh setelah kita cek. Ini bener orang yang minta diperiksa sama profesor kemarin. Lah, emang itu otaknya siapa? Ini bentar-bentar, namanya... ini otaknya profesor. Ternyata itu adalah bentuk otaknya sendiri. Nah, James Haviland yang udah tahu bentuknya otak orang psikopat dan melihat bentuk otaknya, dia merasa ini identik banget. Lihatan fotonya. Nah, di sini sebenarnya James Haviland ini lumayan kaget dan dia itu mulai berpikir, kemarin itu waktu aku nuliskan tesis ini, aku tuh bener-bener yakin teoriku betul loh. Apa bener aku ini psikopat? Tapi aku kok nggak bunuh orang, aku kok nggak melakukan kejahatan. Nah, saat dia berpikir-pikir, kebetulan ada satu saudaranya yang juga mencari tahu lebih lanjut tentang leluhur mereka. Setelah dicari tahu, saudaranya ini beritahu ke James Haviland, kamu tahu nggak leluhur kita ini kayak apa? Ditunjukkan. Dan waktu dia baca, dia itu kaget. Karena ternyata di atas dia, ataupun di antara leluhur-leluhurnya, itu cukup banyak orang-orang yang melakukan kejahatan ataupun kriminal pembunuhan. Ini beda sumber sedikit beda. Ada yang bilang ada 4 leluhur yang pernah melakukan pembunuhan, ada juga yang bilang 7. Tapi ini adalah beberapa nama yang tak temukan. Pertama, Alvin Cornell, Lizzie Borden, dan juga Edward generasi pertama. Ini yang parah. Jadi Edward generasi pertama ini kayak raja di zaman Inggris dulu, dan dia ini adalah orang yang membunuh cukup banyak orang-orang Yehuda. Nah, di sini James Haviland ini kaget lagi sih. Bentuk otakku psikopat. Ternyata leluhurku ini juga pernah melakukan pembunuhan. Berarti
yang aku analisa dan apa yang aku sampaikan itu bener loh. Tapi aku nggak psikopat ya. Nah, dia mulai berpikir lagi kenapa dia itu tidak melakukan kejahatan. Dia itu mikir lagi, kenapa ya aku ini nggak melakukan kejahatan? Padahal otakku jelas-jelas psikopat, leluhurku juga pernah melakukan kejahatan. Tapi kenapa aku nggak ya? Di saat dia berpikir kayak gitu, dia itu tiba-tiba terpukul kepalanya. Tak pikir-pikir kalau aku ketemu temenku itu mesti bilang, wah kamu ini orang gila kamu ngawur kamu ini kayak orang psikopat. Nah teman-temannya kadang itu bercanda bilang kayak gitu, tapi dia itu mikir, teman-temanku bener sih bercanda bilangnya. Tapi kan ya nggak mungkin kalau misalnya aku itu nggak punya sedikit pun sifat psikopat dibilang kayak gitu. Nah dia itu coba menanggapi serius pernyataan-pernyataan dari teman-temannya. Dan waktu dipikir-pikir, dia itu memang benar sering melakukan guyonan yang mungkin lebih parah dibanding teman-temannya. Tapi dia itu ngira, oh aku ini orangnya humoris. Oh aku ini orangnya ya agak nakal, suka gangguin orang. Aku ini orangnya agak usil. Selama ini dia itu berpikir kalau dia itu cuman sebatas itu. Dan teman-temannya melihat dia itu kayak, wah ini orang gila gitu. Kadang-kadang kan ya di antara teman kita kayak, ini anak nakalnya itu, bandelnya itu kayak beda gitu loh sama anak lain. Ada kan ya. Nah dia itu ngira selama ini dia itu cuman anak yang agak bandel gitu. Nah sekarang dia mikir lagi, bentar, berarti secara genetik ada. Karena udah ada leluhur, berarti genetikku udah baik. Kedua, guyonanku kadang juga dibilang kayak orang psikopat. Kalau gitu, apa perbedaan antara aku sama pelaku-pelaku kejahatan yang kita panggil psikopat itu? Nah, di sini dia mulai melakukan riset lebih dalam lagi tentang hidupnya. Dan cara yang dia pilih adalah berpikir bagaimana masa kecilnya. Nah, James Haviland, dia ini terlahir di keluarga yang lumayan harmonis. Waktu kecil mamanya juga sering ngajak main, papanya juga sering ngajak keluar. Jadi dia itu menghabiskan waktu yang cukup banyak bermain dengan papanya dan juga mamanya. Nggak cuman itu, dia itu punya om yang bekerja sebagai apoteker. Dan di masa kecilnya dia itu sering bantuin omnya untuk ngirimkan obat-obat ke pasien-pasien yang membutuhkan ataupun ke rumah sakit ataupun kadang ke tempat perawatan orang tua, ke banyak tempat. Oke, jadi masa kecilnya kayak gitu, tapi di satu sisi dia itu benar orang yang kurang bisa berempati. Pernah juga ada satu anak meninggal gitu. Nah, James Haviland ini pergi ke tempat pemakamannya. Nah, kalau kita pergi ke tempat pemakaman gimana? Tentunya semua orang sedih karena kehilangan seseorang. Nah, di waktu itu James Haviland tuh ngerti sih ini kondisinya ada seseorang yang meninggal. Tapi dia itu ngelihat keluarga dari yang meninggal itu pakai baju hitam yang bagus gitu loh. Dia itu datang ke orang itu terus bilang, by the way baju kamu bagus banget ya gitu. Di tempat pemakaman. Jadi dia itu ngerti kalau dia ini kurang bisa berempati. Tapi untungnya di masa kecil waktu dia ngantarkan obat, dia itu pernah bertemu beberapa orang yang lebih lemah ataupun lagi menderita karena penyakit. Dan waktu James Haviland melihat mereka, dia itu merasakan sedikit rasa sedih di dalam hatinya. Gak cuman itu, di masa kecilnya mungkin orang tuanya itu tahu kalau anaknya ini, James Haviland ini kurang bisa berempati dengan perasaan orang lain. Sehingga waktu kecil orang tuanya itu mungkin mendidik dia dengan sangat baik. Misalnya ada orang jatuh. Dek, kalau ada orang jatuh gitu, dia itu sakit loh. Kita harus pergi bantu. Oke, jangan dibiarkan. Nah, meskipun dia nggak merasakan rasa sakit yang dialami orang itu, dia itu belajar. Oh, ini yang harus aku lakukan. Dan mungkin diakibatkan itu dia memiliki rasa empati yang sedikit berbeda. Karena empati sendiri itu ternyata ada dua jenis. Yang satu empati dari perasaan. Yang satu lagi ini adalah empati secara kognitif. Nah, empati kognitif ini apa? Kalau kita cari di Google kayak gini lagi. Empati kognitif dikenal sebagai empati intelektual. Udah bisa dipahamkan ya itu. Tipe ini memiliki kecerdasan untuk menempatkan diri mereka dalam posisi orang lain. Dia bisa memahami sesuatu atau seseorang dari segala macam sudut pandang. Empati kognitif ini sangat berguna dalam menyelesaikan masalah di sebuah kelompok. Tipe ini bisa memahami motivasi, pikiran, dan emosi orang lain, tapi tidak merasakannya sedalam empati afektif ataupun yang perasaan. Kalau afektif adalah merasakan, kognitif adalah
mengerti. Jadi kemungkinan besar orang tuanya itu ngerti anaknya ini kayaknya nggak mudah merasakan perasaan orang lain. Dia itu nggak bisa berempati. Tapi dia itu masih bisa empati kognitif. Sehingga dia cari. Mungkin bukan karena orang tuanya tahu ataupun pernah baca riset-riset ataupun tesis-tesis. Tapi melihat anaknya yang kurang memiliki rasa empati, papa mamanya itu terus membimbing. Sehingga mungkin hatinya nggak ngerti. Tapi badan dan otaknya itu bereaksi sebagai seseorang yang normal. Sampai di sini James Haviland itu merasa, wah berarti iya sih orang tua aku baik. Tapi apa cuman itu? Nah di situ dia coba melakukan analisa yang lebih dalam lagi terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang dicap sebagai psikopat. Dan ternyata 70% dari mereka bilang kalau mereka itu pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya. Nah 70%, lah 30%-nya loh nggak pernah mengalami kekerasan. Kan ini susah dibilang sebagai data. Tapi di sini ada satu catatan penting yang dituliskan juga. Anak kecil, kalau mereka ini mengalami kekerasan setelah usia 3 tahun, mereka itu bisa ingat. Tapi kalau mengalami kekerasan di bawah usia 3 tahun, mereka itu kemungkinan besar tidak ingat. Jadi, ada kemungkinan 30% yang bilang tidak pernah mengalami kekerasan ini, bukannya tidak pernah, tapi tidak ingat. Karena mungkin kekerasan yang mereka alami itu waktu mereka masih berusia di bawah 3 tahun. Dan memang mereka tidak ingat, tapi badannya merasakan dan memori itu tersimpan di dalam badannya, bukan di dalam otaknya. Dan mungkin ini yang membuat mereka menjadi seorang psikopat. Genetiknya psikopat, bentuk otaknya juga psikopat, udah gitu mengalami kekerasan di masa kecil. Diakibatkan ini, akhirnya James Haviland itu membuat satu pernyataan lagi. Dia bilang, psikopat itu membutuhkan 3 unsur. Oke, ini teorinya mungkin bakal terus berkembang berjalannya waktu karena para dokter-dokter, profesor-profesor S3 itu terus melakukan riset dan juga analisa. Tapi James Haviland bilang kayak gini, untuk seseorang menjadi psikopat itu butuh 3 unsur. There are 3 key ingredients. Pertama, genetik. First, some sort of loss of brain function of an area of the frontal lobe. Bentuk otak yang seperti yang udah aku sampaikan tadi, bagian depannya kurang aktif ataupun tidak bekerja dengan baik. Kedua, genetik MAWA. The second part, genetics, violence-related genes. Yang pendek, yang memiliki sifat agresif, lebih suka menyerang orang lain, ataupun yang tadi genetik warrior, prajurit itu. Ketiga, mereka ini harus mengalami kekerasan. Third key thing is abuse. Di masa kecilnya. Sehingga dengan ini James Haviland itu bilang kayak gini, untuk seseorang menjadi psikopat, memang bisa mereka itu terlahir dengan potensi. Tetapi untuk mereka menjadi psikopat, mereka ini harus melewati masa pahit di masa kecilnya. Sedangkan dirinya, James Haviland, yang memiliki kedua unsur ini, dia ini tidak menjadi antisosial, malah menjadi social friendly ataupun bisa bersahabat baik dengan sosial karena memiliki masa kecil yang indah dan juga bimbingan dari orang tuanya yang tepat untuk dirinya. Dan diakibatkan itu, dia belajar bagaimana bertingkah selayaknya orang lain yang bisa berempati melalui perasaan. Nah, kalau didengar sampai sini, oh berarti semua orang yang memiliki psikopat bisa jadi nggak psikopat ya. Dan juga malah bisa jadi profesor yang terkenal. Ya toh, mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Apalagi James Haviland ini merupakan profesor yang ngajar di Universitas California di Irvine sana di bagian obat-obatan, departemen medical opo niku, oke? Nah, mumpung kita ngomong tentang psikopat, ternyata ada juga riset-riset lain yang bilang bahwa ada juga sisi positif yang bisa diakibatkan oleh psikopat ini ataupun genetik psikopat ini. Salah satu profesor bernama Nathan Brooks dari Universitas Bonn yang ada di Australia, dia ini melakukan analisa 1000 CEO, tahu kan ya, bos-bos perusahaan di Amerika. Bayangkan kayak Jeff Bezos, mungkin kayak Elon Musk, pokoknya CEO terkenal. Dan dia bilang 21% di antara mereka ini memiliki sifat sedikit psikopat. Loh, kok bisa gitu, kenapa? Padahal dia itu CEO. Nah, ternyata orang-orang yang memiliki sifat psikopat ini juga memiliki sifat leadership yang sangat kuat dan juga memiliki keinginan untuk bisa mendominasi seseorang. Jadi
Bisa jadi kalau diambil negatifnya, dia ini membunuh dan juga marah-marah kayak menjatuhkan seseorang. Tapi di satu sisi, dia ini juga tahu bagaimana caranya mungkin mengontrol orang-orang ataupun satu organisasi sehingga bisa menjadi leader yang baik. Kayak bisa membuat orang-orang itu nurut sama dirinya gitu. Dan bahkan Universitas Oxford pun juga pernah bilang kalau Donald Trump itu memiliki sisi psikopat yang lebih tinggi dibandingkan Adolf Hitler. Dan bahkan ada juga satu riset yang bilang bahwa psikopat sama heroism ataupun kayak sifat-sifat pahlawan ini ada kesinambungannya. Sehingga orang-orang yang terkenal, yang memimpin, yang menjadi kayak leader, bisa jadi mereka itu punya sifat psikopat. Sehingga ada juga yang bilang bagaimana dengan leadership secara sosial kayak Mahatma Gandhi ataupun orang-orang pemimpin agama, mereka juga bisa jadi memiliki sifat psikopat. Nah, ini adalah berdasarkan riset. Kalau menurutku sendiri, mungkin orang-orang yang memiliki sifat psikopat yang positif ini, mereka ini bisa tetap fokus ke objektif mereka, tidak terbawa perasaan, sehingga organisasi yang mereka pimpin ini terus bisa berjalan ke arah yang mereka mau, nggak terhasut sama perasaan. Mungkin ya, ini pendapat pribadiku. Nah, jadi itu adalah satu sisi baru tentang psikopat. Dan seperti yang kita tahu, semua orang itu ada kelemahan. Ada orang yang mungkin malas jadinya miskin. Ada orang juga mungkin yang benar-benar nggak suka merawat dirinya sendiri sehingga sakit. Ada juga orang yang tidak merawat mentalnya sehingga menjadi pembunuh. Kayak beberapa pembunuh psikopat yang pernah aku ceritakan di YouTube. Untuk mengakhiri video kali ini adalah pesan dari aku. Genetik itu berperan penting untuk seorang individu. Orang tua itu berperan penting dalam menentukan arah perkembangan anaknya. Tetapi bagaimana hidup kita berakhir itu masih ada di tangan kita masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, Pol-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan juga berharap info baru kali ini menarik. Kalau Pol-Polo benar-benar puas dan suka, please share video ini ke teman-teman ataupun orang yang Pol-Polo sayangi, ataupun mungkin orang-orang yang Pol-Polo rasa dia ini kayaknya agak psikopat. Oke, Pol-Polo, makasih udah nonton video kali ini. Aku seneng banget bisa nyampaikan. Dan sampai jumpa di video berikutnya dengan konten yang lebih menarik lagi. Oke? Bye-bye.